Ini sebetulnya cocok banget. Kenapa kedatangan Onana ini bisa membantu Harry Maguire? Harry Maguire sudah dicopot ban kaptennya di Manchester United. Mereka merasa Harry Maguire itu kalau lebih sering di bangku cadangin, ngapain jadiin dia kapten? Ya, kapten selalu harus bisa bermain di tiap laganya. Itulah kriteria pertama untuk kapten Manchester United. Jadi di video ini gue itu lebih ingin menjelaskan kenapa Harry Maguire itu bisa mencapai ke titik ini ya. Titik dimana dia itu udah mengalami keterpurukan ya. Dia itu udah nggak bisa balik lagi ke zaman-zaman dia seperti di Leicester. Sebetulnya ini adalah masalah yang lumayan aneh. Karena kalau kita lihat ya, dia bagus di Leicester. Dia malah sekarang ini masih bermain untuk timnas Inggris loh. Dia itu adalah pemain yang dipercaya oleh Gareth Southgate di timnas Inggris, didampingi oleh John Stones. Tapi kenapa di Manchester United doang dia itu gagal berfungsi? Itulah pertanyaannya di video hari ini. Jadi kita tuh mulai dengan berapa kali ya laga penampilannya Harry Maguire dalam 4 musim terakhir ini. Ini bisa kelihatan temanya. Dari musim pertama di tahun 2019-2020, musim pertama di Manchester United, dia itu tampil 38 kali. Ini masih menjadi first choice untuk Manchester United. Di tahun kedua itu 34 kali. Masih first choice, tapi udah mulai menurun. Di tahun ketiga makin menurun lagi, menjadi 30. Ya mungkin masih jadi first choice. Nah, tapi yang udah mulai menterengnya itu tahun lalu, 2022-2023. Dia hanya tampil 16 kali buat Manchester United. Jadi kita bisa lihat, dari musim pertama sampai musim terakhir, kita udah bisa lihat perannya Maguire itu makin memudar di Manchester United. Dan akhirnya, Erik ten Hag yang melihat 16 kali tampil untuk Manchester United, tapi dia itu sebetulnya kapten. Ya, itu nggak pantas untuk jadi kapten Manchester United. Jadi kalau kita analisa ya, gaya bermainnya Maguire ya, sepertinya itu nggak cocok dengan gaya bermain Manchester United. Ya, Manchester United itu sering mengalami pergantian manajer. Dari OGS, sampai ke Ralf Rangnick, sekarang sampai ke Erik ten Hag. Akhirnya ada ketidakstabilan lah. Ya, para pemain pada bingung, mau mainnya gimana, cara ngedefense-nya seperti apa, apakah harus melakukan high pressing, siapa yang mengcover di belakang, itu nggak jelas di bawah OGS dan Rangnick. Begitu. Akhirnya ya, karena ketidakstabilan ini, para pemain mengalami penurunan ya dalam kepercayaan dirinya, termasuk juga Harry Maguire. Terlebih lagi Harry Maguire. Jadi kita mau ngebahas ini lebih spesifik ke Maguire. Gue bisa bilang, masalahnya Maguire Manchester United itu bukan masalah individu, tapi masalah dari sistemnya di Manchester United. Karena kalau kita lihat ya, gaya bermain Maguire itu lebih ke proaktif ya. Cara ngedefend-nya dia itu lebih agresif. Dia tuh coba merebut bola itu di area tengah lapangan. Sebetulnya ini gaya yang sangat bagus untuk Manchester United ya. Kalau mereka ingin mendominasi pertandingan, mereka harus bisa merebut di bola-bola ini. Karena ini bisa merusak momentum lawan. Ketika tim lawan ya ingin memprogres bola begitu ya. Tapi akhirnya bola direbut di tengah lapangan. Ini kan ada perubahan momentum ya. Mereka tuh lagi coba lari ke depan, tiba-tiba bola direbut nih. Mereka harus mundur. Kan ada interval waktunya begitu loh. Ini bagus buat Manchester United untuk melakukan serangan balik kalau berhasil. Tapi masalahnya di Manchester United yang tadi saya sebutkan, karena pergantian manajer dari OGS sampai ke Rangnick, para pemain itu nggak jelas harus gimana nge-defend. Makanya, ketika Harry Maguire lebih proaktif, lebih agresif mencoba untuk merebut bola, nah akhirnya gagal, ya pasti ada beberapa kali kegagalan begitu kan. Nah, pemain-pemain lain itu gagal mencoba untuk mengcover ruang di belakangnya Harry Maguire. Karena posisi mereka itu ya amburadul, nggak ada yang melakukan instruksi. Oke, kalau Maguire mencoba untuk mempressing, lu harus posisinya di belakang dia, gitu loh. Lu coba untuk baca situasi lah, kalau Maguire maju, begitu loh. Jadi ya lebih balance, begitu kan. Tapi ini nggak terjadi di Manchester United. Jadi kelihatannya, ini juga yang bikin persepsi Manchester United itu semuanya salah ke Harry Maguire. Kenapa Maguire itu selalu dikambing hitamkan ya? Karena, ya satu, dia ya ketika Harry Maguire itu melakukan intersepsi dan akhirnya gagal, itu sebetulnya belum gagal 100%.
pemain-pemain di belakangnya itu seperti Luke Shaw atau misalnya Aaron Wan-Bissaka, dia itu harusnya mencoba untuk mengcover ruang di belakangnya. Begitu. Tapi kenapa Maguire itu selalu yang disalahkan? Itu karena kalau kita lihat dari videonya ya, ketika lawan itu mendapatkan serangan balik, kenapa Harry Maguire itu yang posisinya tuh maju ke depan sendiri begitu. Dia ngapain di sana? Begitu. Ini serangan balik kenapa posisinya ada di sana? Begitu. Itulah persepsinya di Manchester United. Kelihatannya dia sendiri yang mentereng, kenapa dia maju sendiri. Tapi kalau gue bilang, itu bukan masalahnya dia. Itu memang gaya bermainnya dia. Kalau pemain-pemain lain ikutin arahannya si Maguire ini ya, lebih melakukan high pressing, sebetulnya itu nggak kelihatan terlalu aneh begitu loh. Ditambah lagi, ya itu. Kalau Harry Maguire melakukan intersepsi, terus lawan melakukan serangan balik, dia itu larinya agak lambat. Jadi kelihatannya itu kayak apa ya? Lebih gampang diolok-olok ya. Ngapain maju kalau misalnya nggak bisa mundur? Begitu istilahnya. Itu bisa kelihatan di Manchester United. Itulah kenapa dia itu menjadi pemain kedua ya, yang paling sering mendapatkan hujatan di sosmed di belakang Cristiano Ronaldo. Nah, si Maguire ini kan melakukan intersepsi, ya kan? Terus gagal. Akhirnya dapat kartu kuning. Beberapa kali dapat kartu kuning. Ya, itu masih oke. Tapi ya. Titik di mana udah nggak ada jalan balik lagi buat Harry Maguire itu terjadi di bulan Oktober 2021. Saat itu melawan Leicester. Yang dimenangkan, pertandingan itu dimenangkan 4-2 sama Leicester. Ya. Gol pembukaannya Leicester itu terjadi karena Harry Maguire melakukan kesalahan. Oke, itu masih oke. Sekali. Oke, masih bisa dimaafkan. Tapi apa yang terjadi di pertandingan selanjutnya melawan Liverpool, Liverpool menang 5-0 di Old Trafford. Ya, itu udah nggak bisa dimaafkan. Karena 3 gol dari 5 golnya Liverpool itu diciptakan oleh kesalahannya Harry Maguire. Nah, sejak itu udah nggak ada jalan balik. Nggak ada jalan keluar buat Maguire. Maguire confidence-nya ngedrop, udah nggak bisa balik. Dia mau mencoba untuk melakukan gaya bertahan yang sama ya, yang lebih proaktif dan lebih agresif. Tapi karena ada keraguan ya di hatinya dia ya, akhirnya ada timing yang lebih off. Meskipun demikian, ada suara hati gue nih yang berkata seperti ini. Sekarang kan Manchester United nih sama Erik ten Hag ya. Cara ngedefend-nya itu udah mulai jelas. Taktiknya Erik ten Hag itu lebih ke pressing di depan. Terus sekarang mereka itu mau mendatangkan Onana, udah here we go, sama Fabrizio Romano, itu udah pasti. Nah, kalau kita lihat ya, ini sebetulnya cocok banget. Kenapa kedatangan Onana ini bisa membantu Harry Maguire? Karena sifatnya Maguire yang lebih proaktif ya, yang posisinya tuh lebih di atas lapangan begitu ya. Nah, ini kan pasti akan menyisakan ruang-ruang yang besar ya di belakang lini pertahanan. Nah, sebetulnya ini bagus. Karena Onana itu juga cocok. Dia itu bisa menyapu bola-bola terobosan. Karena dia itu sifatnya tuh lebih ke sweeper keeper ya. Dia itu tipe keeper yang kayak Manuel Neuer ya, yang lebih berkeliaran di luar kotak penalti. Begitu. Jadi, kalau misalnya Harry Maguire ini melakukan intersepsi, walaupun gagal, nah, Onana ini bisa membaca situasi, dan kalau misalnya ada umpan lambung, atau umpan terobosan yang masuk ke area luar kotak penaltinya dia itu bisa sapu, dia bisa nge-clear. Begitu. Soalnya dia cocok. Soalnya sebelumnya ya, sebelum Onana datang, itu bisa kelihatan. De Gea itu nggak bisa menjalankan taktik yang sama. Dia itu bukan kiper idealnya Erik ten Hag. Bisa kelihatan dari kesalahannya dia ya, melawan Sevilla di semifinal Europa League musim lalu. Itu ada bola lambung. Areanya dia itu masih di luar kotak penalti. Dia itu bingung, mau disundul, mau di-clear, atau mau dikontrol, dia bingung. Akhirnya, dia coba tiga-tiganya sekaligus. Begitu. Akhirnya ya bola jatuh ke lawan bisa nge-score. Itulah yang terjadi. De Gea itu nggak senyaman dalam mengolah bola, nggak senyaman Andre Onana. Tapi itu juga cuma analisa gue aja. Itu belum tentu terjadi, soalnya yang kita lihat memang kalau soal untuk membangunkan ya kepercayaan diri itu sangat sulit ya. Soalnya sekarang ini udah lama banget ya Maguire itu dihujat sama penggemar Manchester United. Untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini itu sangat sulit. Begitu. Jadi, apa yang terjadi? Harry Maguire sudah dicopot ban kaptennya dan sekarang kelihatannya akan digantikan oleh Bruno Fernandes. Ini merupakan pilihan yang tepat sih menurut gua. Karena satu, Bruno Fernandes itu adalah pemain terbaiknya Manchester United. Oke, malah gue bilang dia lebih bagus daripada Marcus Rashford. Oke, karena dia itu adalah pemain kreatif ya,
yang bisa melakukan segalanya. Gue lihat Marcus Rashford itu lebih ke satu dimensi, mungkin lebih mengandalkan kecepatan larinya dia ya, terus melakukan finishing begitu. Tapi kalau Fernandes, dia itu bisa tendangan jarak jauh, bisa melakukan crossing, bisa kasih assist, bisa gol dari luar kotak penalti, dia bisa semuanya. Dia cocok menjadi kapten karena dia itu pasti akan menjadi contoh buat pemain-pemain lainnya. Tapi di satu sisi, kalau gue jadi manajer gitu ya, kalau kita lagi main FM gitu ya, gue lebih pilih kaptennya itu di center back. Karena center back itu kan dia posisinya paling belakang, dia bisa membaca situasi. Jangkauan pandangannya itu lebih luas lah. Begitu. Kalau misalnya si Anthony nih agak sedikit bikin onar nih, nah mungkin dia bisa lihat terus akhirnya bisa kasih saran begitu loh. Tapi kalau Bruno Fernandes kan posisinya agak depan ya, mungkin pandangannya itu agak sedikit terbatas di depan. Itu aja sih. Tapi menurut gue memang paling cocok itu Bruno Fernandes karena dia itu adalah pemain senior di Manchester United. Dia udah 4 tahunan di klub. Menurut gue itu udah waktu yang cukup ya untuk menjadi seorang kapten di Manchester United. Dan dia juga udah menjadi salah satu pemain berpengalaman. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Coba kasih komen di bawah, apakah kalian setuju kalau Maguire itu salahnya itu nggak cuma ada di pemain individu, tapi di seluruh tim. Apakah kalian setuju kalau misalnya memang dia selayaknya memang dicopot ban kaptennya, tapi mungkin memang mungkin nggak harus sampai dijual kali ya ke West Ham ya. Soalnya dengan kedatangannya Onana mungkin ini akan mendukung gaya bermain agresifnya Harry Maguire. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Buat kalian yang baru nonton channel ini, mungkin kalian bisa melakukan hal yang sama. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.